Selamat datang di Dialis, Dialog Legis. Legis. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nata dan di sini rekan aku. Aku Arya. Di sini aku bakal nemenin Kanata untuk berbincang-bincang sama narasumber kita yang super duper keren banget ya Kanata ya hari Iya, ini. banget, keren banget. Oke, kira-kira enaknya hari gini bahasin apa sih ya Kanata ya? Bahas apa yang seru? Yang kira-kira bisa jadi apa ya, motivasi buat mahasiswa gitu. Apa tuh kira-kira? Oke, mungkin langsung aja kita ya kenalan sama narasumbernya ya. Oke, langsung aja. 2, 3. Hai guys. Oke, halo teman-teman lagi nonton di sini. Oke, di sini kita udah kedatangan sama narasumber kita yang super duper keren ya Kanata ya. Oke, boleh perkenalan diri Kak? Ya aku. Iya, boleh. Oke, halo semuanya. Nama aku Teran Yohana Putri Marpaung. Aku dipanggil Teran. Aku dari Fakultas Hukum angkatan 2021. Salam kenal. Kenal. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Yaskal Stefan Kristo Italesi. Aku dari Fakultas Hukum Angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Oke, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak ya Kak yang udah menyempatkan waktunya, sudah berkenan buat datang ke Dialis ini, Dialog Legis gitu ya Kak ya. Oke. Sebelumnya nih, kita kan tahu nih Kak Teran dan Kak Kristo sendiri itu udah lolos ya di di program ISMA dan PMM. Nah, gimana sih perasaannya Kak Teran dan Kak Kristo itu setelah keterima di program ini? Oke, dari siapa dulu nih? Bos boleh dari Kak Kristo dulu boleh. Oke. Perasaannya, ini aku tuh pertama aku bukan cuma lolos, tapi aku udah menjalani juga program PMM ya. Dan perasaannya pasti senang banget karena ya dari sekian banyak orang yang mendaftar di PMM bisa menjadi salah satu yang diterima dan lolos PMM, suatu kebanggaan tersendiri juga gitu karena bisa punya pengalaman baru lagi gitu ikut program pertukaran mahasiswa merdeka. Oke. Kalau dari Kak Teran gimana nih? Kalau dari aku juga seneng banget ya. Soalnya ini sebenarnya tahun kedua aku nyoba guys. Jadi yang pertama tuh aku sempet ketolak, ya sedih. Cuman kayak ya udah, makanya pas pertama kali aku buka announcement aku kayak hah kayak gitu loh. Jadi kayak gue nggak expect tuh. Jadi kayak senang banget pasti. Keren Gak banget nyangka ya. gitu ya. Iya. Jadi benar banget ya, aku saya tidak mengkhianati hasil gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih nyoba-nyoba nih dan mau nyoba, jangan lupa dan jangan semangat lah ya, jangan semangat. Jangan patah semangat gitu ya kayak Jangan terus. patah semangat. Betul banget. Setiap ada kesempatan harus terus dicoba gitu ya. Betul sekali. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, Kak Kristo sama Kak Teran tuh dapat informasi tentang program ini dari mana sih? Apakah dari teman-teman? Ya, dari dosen. Atau dari UNES langsung? Kampusnya. Nah kalau aku tuh dapat informasi pertama kali itu sebenarnya dari sosial media. Karena kayak muncul banyak banget nih pendaftaran kan pas di FVP kayak bentar lagi udah mau buka PMM kayak gini. Terus dapat informasi juga sih dari temanku, kebetulan dia emang mau daftar PMM juga. Jadi akhirnya dia nginfoin ke aku dan justru kita akhirnya bareng-bareng daftar PMM-nya dan untungnya dua-duanya lolos juga PMM sih. Kalau aku dapat informasinya pertama kali. Berarti di TikTok ya? Iya, ya TikTok, Instagram, kan kalau lagi hangat-hangatnya pasti lewat terus kan. Iya. Iya, bener banget, Iya. bener banget. Kalau Kak Tera? Kalau aku waktu itu, aku tuh udah tahu dari pas aku maba guys. Jadi kayak aku suka scroll TikTok kan, aku kan masih online ya. Terus gue kayak, ini kegiatan apa nih yang diikutin sama mahasiswa. Terus kayak ada satu mbak yang ngebahas kayak kegiatan-kegiatan itu, salah satunya ISMA. Waktu itu kan ISMA udah jalan kan. Jadi aku juga taunya dari TikTok. Oh gitu, berarti emang sosial media sangat-sangat berpengaruh banget ya. Betul Jadi banget. lingkungan juga support banget gitu ya. Berarti dari kampus gak ada sosialisasi atau gimana? Ada sih kalau, tapi itu biasanya dari kayak UNES pusat gitu, dari international office-nya UNES. Berarti lewat Zoom gitu atau? Mereka lebih kayak ke ngasih tahu announcement dulu. Sama kalau misalnya kita aware ya kita cari-cari sendiri aja sih sebenarnya. Berarti dari awal tuh cari sendiri ya? Aku lebih kayak tahu dari TikTok, tapi sebenarnya kalau dari international office UNES mereka bakal tetap kayak ngegalakin program ini karena kan pasti mereka pengennya punya anak-anak yang exchange Iya. ya. Oh, iya. Tapi kalau dari fakultas sejujurnya kurang informasi Kurang mengenai ya, ISMA ini. kurang sosialisasi gitu ya. Dari PMM juga sama sih. Sebenarnya informasi PMM ini ada dari kampus, bahkan dari tim PMM-nya sendiri yang ke UNES itu ada, dan aku juga sempat ikut sosialisasinya. Cuman emang mungkin kurang menyebar banget Iya, gitu. kurang ya informasinya. Ya kayak gitu. Dan aku juga pribadi lebih banyak nyari informasinya sendiri sih setelah tahu dari internet, dari teman kayak gitu. Sangat amat Gitu. disayangkan ya, nggak menyebar luas Sangat gitu disayangkan banget informasinya. karena tuh UNES punya banyak banget SDM mahasiswa yang Betul. berkompeten Iya, banget benar, ya benar, buat ikut setuju. program ini gitu ya kayak Ya. gitu. Oke.
Oh iya Kak, sebelumnya ini ada minuman. Boleh Iya. diminum? Oh iya boleh santai aja sih ya. Tinggal sponsor dilepas nih ya. Boleh disponsori. Boleh kalau langsung boleh. Boleh ya, nanti tolong ya nextnya Boleh. masuk ya. Oh ya, kenapa nih Kak Teran sama Kak Kristo ini tertarik untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa ini? Wow, oke. Mungkin dari aku ya. Tertarik karena satu itu kayak suatu kesempatan untuk bisa belajar hal-hal baru di luar UNES. Karena apa ya? Walaupun waktu itu masih awal-awal banget aku kan ikut PMM di semester 3. Jadi kayak tapi jenuh juga gak sih kuliah di Semarang terus menghadapi kehidupan Gunung Pati ini. Yang panas Iya. ya. Jadi kayak pengen aja gitu sesuatu yang baru, belajar budaya apalagi kayak gitu. Terus dapat kesempatan buat kuliah di luar Jawa, kayak apa ya, bisa dibilang bisa sekaligus jalan-jalan gratis gitu. Siapa yang nggak tertarik untuk Iya. mau ikut kan? Itu mungkin Pasti. kalau dari aku sih pas pertama kali dapat informasi mengenai PMM ini. Kamu full dibayarin gitu ya? Iya, full juga. Dari pemerintah berarti. Iya, dari pemerintah. Kalau Kak Teran? Sekarang gimana? Jadi aku pertanyaan. Oh, kenapa mau ikut ya? Iya. Kalau aku pertama karena sebenarnya sejujurnya banget ya guys, kayak Fakultas Hukum UNES tuh bukan kayak my dream university banget gitu. Jadi aku mikir kayak gimana ya supaya ntar gue lulus tuh gue bisa stand out sama kayak teman-teman yang dari top university. Iya. Mungkin salah satu caranya dengan ikut exchange program itu. Sama sebenarnya ini gak boleh ditiru ya, tapi kayak salah satunya karena aku gak mau ikut KKN. Jadi kayak itu sebenarnya salah satu kenapa aku ikutan Wisma karena supaya dikonversi juga. Berarti jalannya itu semester 7 ya? Aku ini 6 atau 7? semester 7. Oh, semester 7. Oh. Oke, nah kalau Kak Kristo sendiri nih Kak, Kak Kristo kemarin PMM di mana Kak, di daerah mana? Aku di Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo itu di Pulau Sulawesi. Oke, I see. Jauh ya? Jauh karena memang PMM itu harus di luar Oh, asal Jawa ya? kita kan, luar Jawa kayak gitu. Dan aku emang tertarik banget buat menjelajah budaya di Sulawesi dari awal. Itu berarti apakah pilihan, itu berarti sebenarnya gimana Kak? Pilihan 1, pilihan 2 Iya. kah? Atau udah dipilihkan dari sana kah atau gimana? Kalau buat sistem milihnya sendiri itu kita dikasih kebebasan untuk milih kampus, tapi emang harus cepet-cepetan juga. Rebut-rebutan ya? Iya, karena kalau misalnya kuota dari suatu universitasnya itu udah terlalu penuh, biasanya nanti bakal diblok sama websitenya PMM kayak gitu. Oh gitu. Jadi kita nggak bisa milih lagi. Nah itu tuh boleh milih sampai 7 universitas. Pilihan pertama, kedua, dan ketiga itu harus beda-beda pulau semua kayak gitu. Jadi kalau aku kemarin tuh pilihan pertama di Universitas Negeri Gorontalo itu di Pulau Sulawesi, terus yang kedua di Universitas Bengkulu itu di Sumatera, terus pilihan ketiganya di Universitas Mula Warman itu di Kalimantan. Sisanya aku ambil ada di Kalimantan lagi kalau nggak salah, di Sulawesi, sama satu lagi itu di Sumatera lagi deh kalau nggak salah. Berarti Jadi nggak total bisa 6. Di Jawa gitu ya? Nggak bisa sama sekali. Sebenarnya bisa gitu. Nggak boleh sama dengan asal universitas, Hmm. dan juga nggak boleh sama dengan domisili KTP. Tapi kan bisa kayak jauh ke ujung gitu? Nggak bisa ya berarti ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Tuh. Kayak misalnya aku KTP-nya Sumatera, Iya. kuliahnya di Jawa. Ah. Nah, aku nggak bisa kalau misalnya aku Ke mau Sumatera. ke Sumatera kayak gitu. Oh, karena KTP-nya di Karena sana, KTP di di Sumatera, sana. iya. Oh, gitu. Harus keluar Hmm. gitu kalau di PMM. Oke, dan tadi kan Oh ya? bentar ya Kak. Oh ya, sorry. Oke, tadi kan di Gorontalo ya. Ya. Kenapa Gorontalo? Kan ada tuh kenapa Bandung, Iya. nah ini kenapa Gorontalo? Oke. Nah, seperti yang aku tadi udah bilang di awal, aku tuh tertarik banget kan sama budaya di Sulawesi. Awalnya itu sebenarnya aku pengennya tuh ke Unhas, Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan. Cuman aku terlambat buat ngisi ke pilih Unhas itu. Akhirnya aku nyari universitas lain di Sulawesi yang akreditasinya udah lumayan bagus, terus dia juga menyediakan prodi ilmu hukum yang bisa untuk PMM. Akhirnya aku pilihlah Universitas Negeri Gorontalo ini. Oh gitu. Berarti yang Unhas itu udah keblok gitu ya? Iya, waktu aku mau daftar tuh dia udah nggak bisa dipilih Terlalu lagi. penuh gitu ya kayak. Iya, emang ya karena salah satu universitas yang bagus juga ya. Iya. Jadi Betul. udah cepet banget gitu. Gitu. Kalau Oke. kadang lo host university-nya di mana? Sebenarnya tergantung ya guys, kayak pas 2023 itu kita bisa milihnya 2. Kalau sekarang tahun ini bisa milih 3. Nggak tahu nih kalau tahun depan bisa jadi 4, 5, nggak ada yang tahu. Tapi kalau tahun ini aku pertama itu ke Hanyang di Korea, kedua ke University Malaya yang aku sekarang ke Malaysia, sama ketiga tuh Palaki University di Olomouc Oh, di Aceh.
Pusat Republik Oh Eropa iya, semua. iya. Di Eropa lah pokoknya. Iya. Oke, kalau misalnya aku tanya lagi kayak Kak Kristo tadi, kenapa milihnya itu dari 3 itu? Iya. Kenapa 3 ini? Iya. Sebenarnya kalau kita lihat ke 2023 itu aku milihnya Maastricht sama satu lagi tuh Grenoble École de France. Itu kan kayak Eropa semua ya. Iya. Nah terus di tahun ini aku tuh gak mau kayak mengulangi kesalahan yang sama gitu guys. Aku kayak be realistic gitu lah. Jadi kayak aku milih sesuatu yang masih deket-deket tapi kayak nilainya tuh nggak terlalu yang hype banget. Misalnya kita milih Yale University itu kan udah pasti bakal gila banget ya. Iya. Apalagi tuh keterimanya cuma kayak 5 orang doang Yale University. Jadi aku dikit banget Oh kan. my god. Soalnya kan biaya kuliah ke Amerika juga mahal banget tuh. Iya. Jadi aku milih universitas yang sekiranya tuh nerimanya tuh banyak. Ah. Kayak itu dan 3 ini tuh nerimanya tuh dari tahun ke tahun selalu lebih dari 20 orang. Jadi aku milih yang banyak. Oh gitu, keren banget ya ini ya Kak Kristo sama Kak Teran ya. Dulu. Rame ya. Iya. Mau masukkan di sini, mau masukkan gitu. Ini di belakang kamera saya ada 20.000 orang. Oke. Ngomong-ngomong nih, tadi kan udah lolos ya Kak, dan sudah menjalankan juga. Nah, kalau misalkan mau proses lolos itu kan pasti ada proses seleksinya gitu lah. Kira-kira apa aja sih yang perlu disiapkan? Kayak persyaratannya, persiapannya, hal-hal apa aja yang perlu kita siapkan, atau teman-teman barangkali ada yang mau nyoba apa aja sih yang harus disiapkan gitu Atau untuk mungkin seleksinya? Kateran les bahasa Inggris atau apa gitu. Atau Kateran? ada. Oh. Aku ya. Kalau aku, kalau proses seleksi di PMM itu, menurut aku pribadi dari semua MBKM yang ada ya, MSIB, PMM, KM, ISMA, menurut aku PMM yang paling simpel menurut aku. Karena dia itu prosesnya cuma di akademik, terus administrasi, tes administrasi, terus nanti ada survei kebinekaan sama VCAT. Nah, kalau administrasi itu sebenarnya simpel karena cuma butuh transkrip nilai, terus akun bank, terus surat keterangan sehat waktu di angkatan itu tuh ada, terus sama surat pertanggungjawaban itu yang dibutuhin. Terus ya kayak KTP kayak gitu-gitu pasti diperluin juga. Dan itu menurut aku masih simple untuk didapetin dan mudah juga untuk didapetinnya. Terus lanjut kalau misalnya udah lolos di administrasi, itu nanti bakal ikut yang namanya survei kebinekaan sama tes VCAT. Kalau survei kebinekaan itu juga nggak terlalu sulit menurut aku, masih bisa lah karena berkaitan sama kehidupan kita sehari-hari pertanyaannya kayak gitu. Terus kalau untuk VCAT itu yang lebih spesifik, pertanyaannya itu tentang tiga dosa kampus, itu 3 dosa pendidikan, maksud aku itu ada perundungan, terus ada intoleransi sama kekerasan seksual. Itu yang lebih banyak ditanya tentang 3 hal itu kalau di tes VCAT gitu. Terus Video wawancara gitu. enggak. Itu tesnya kayak nanti ada aplikasi khususnya gitu. Mirip-mirip kayak G-Form gitulah. Oh, berarti download gitu ya? Iya, download kayak gitu. Itu disediain sama pemerintah. Udah, nanti kalau misalnya udah selesai semua tahapan itu, nggak ada tahapan buat wawancara lagi kalau di PMM. Oh gitu. Iya, kayak gitu. Nanti kalau udah bakal dikabarin lolosnya itu di pilihan 1, 2, atau 3 kayak gitu. Oh gitu, berarti cuma tahapnya itu ada 3 itu tadi ya, administrasi, apa namanya, Tes survei kebinekaan. survei kebinekaan sama VCAT itu tadi. Oh oke. PMM. Kira video chat. Ya kira gitu. Iya, kira wawancara video. VCAT. Berarti semuanya serba apa ya? Apa itu namanya? Kita pakai sistem ya, nggak pakai wawancara tatap muka gitu. Nggak nggak ada, sama iya. sekali. Oh, Dan itu gitu. online semua. Online semua. Online semua. Oke. Berarti bisa dari mana aja gitu ya kayak. Bisa dari mana aja. Jadi sambil kuliah juga. Sambil di sini Iya. gitu maksudnya. Yang nggak sambil kuliah juga dong. Dalam kehidupan soal kuliah di Semarang. Iya. Aku waktu tes PMM juga masih kuliah di Semarang. Oh gitu. Oke. Kalau itu ada spesifik IPK-nya nggak? Seingat aku waktu itu minimal 3 deh kalau nggak salah. 3. Iya. 3,5 ke atas enggak? Ada? Enggak ada? Nggak, pokoknya minimal 3 deh kalau Iya. nggak salah waktu itu bisa daftar PMM. Oke. Kalau Kateran persiapannya gimana? Ini pasti panjang ya. Nggak sesuai. Kalau aku tuh kan udah tua dari 2021 ya guys. Jadi aku yang kayak dulu tuh kan masih gabut ya online ya. Jadi waktu itu aku sebenarnya udah sempat ikut kayak les gitu, les TOEFL. Tapi kan aku baru ikut ISMA tuh pertama di 2023. Jadi kayak
udah nggak gue pelajari nih 2 tahun TOEFL-nya. Terus kayak gue mikir kalau gue bayar 3 juta buat TOEFL agaknya sayang banget, sedangkan aku udah kayak lama banget gak belajar TOEFL ini kan. Akhirnya aku ngambil Duolingo aja karena dia lebih murah juga BTW, kayak bisa murah. Duolingo tuh cuman kayak under 1 juta kalau sekali tes, sedangkan TOEFL bisa sampai 3 juta gitu. Terus aku Duolingo tuh aku belajarnya sebenarnya dari buku aku yang aku tadi pakai buat les, sama kalau misalnya kalian bisa cek ke YouTube tuh ada Teacher Look. Di situ tuh dia kayak suka ngajarin Duolingo gitu, bener kayak banyak banget videonya. Itu kalau mau nonton ke situ juga jelas banget kan, dia selalu kayak ngajarin, habis itu praktis. Dari situ aku belajar dari situ kalau untuk Duolingo-nya. Sama kayak Duolingo tuh kan ada websitenya, tapi dia juga suka ada yang kayak untuk practice free-nya gitu loh. Jadi itu bisa kayak kalian ulang berkali-kali sampai predictions score kalian tuh nyampe ke target yang kalian mau. Ini tuh pertama untuk bahasa Inggrisnya. Terus juga sama kayak Kristo, kita harus siapin administrasi kayak transkrip, minimal juga IPK-nya tuh 3,0. Terus habis itu kayak apa namanya sih, dari kampus tuh paling minta kayak surat rekomendasi kayak gitu-gitu. Terus juga masukin, dibilangnya CV, tapi sebenarnya nggak submit CV file, tapi kayak ntar ada dashboardnya. Kita kayak submit kayak organisasi yang pernah kita ikutin tuh apa aja, sama kayak deskripsi, semua di deskripsinya kayak kalian di role itu tuh udah jadi apa aja kayak gitu. Terus kayak competitionsnya apa, semua disiapin. Jadi kayak kalau misalnya mau ikutan ISMA nanti mungkin dicatat gitu ya, udah pernah ikut apa aja kayak gitu. Terus ada juga tes kebangsaannya sama kayak Kristo. Nanti kalau misalnya udah, belum, di pertama tuh kita juga ada esai 4 soal, 4 esai ini. Dan itu kayak gimana caranya kalian ngebuat esai kalian ini menarik gitu ya dari ribuan applicants kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalian udah lulus administrasi dan berkas-berkas dan esai ini, nanti baru kita lanjut ke tahap interview. Tapi sebelum interview tuh aku harus kayak tes narkoba, narkoba juga, tes narkoba ada, tes kesehatan, sama SKCK dari polisi itu juga aku harus dapat. Kalau misalnya sampai segitunya, jadi kadang emang agak kasihan ya kalau orang-orang yang udah lolos ke interview terus nggak dapat interview, terus kayak duitnya tuh sedangkan udah dia pakai beratus-ratus ribu buat SKCK, SKBM. Sebenarnya agak kasihan, tapi ya udah. Jadi kalau misalnya udah tes itu, habis itu interview udah tinggal ngomong-ngomongan. Oh gitu. Kalau misalnya buat interview itu berarti secara daring kah, virtual kah, atau? Secara daring. Oh, secara daring. Soalnya kita tuh diinterview sama dosen-dosen universitas di Indonesia, satu Indonesia. Jadi kayak pihak ISMA tuh kayak ngebuka registrasi gitu buat dosen yang mau daftar jadi interviewer. Tapi nanti pas kita interview sama mereka, kita tuh nggak boleh nanya mereka tuh dari mana atau mereka siapa, karena itu pasti dirahasiain. Iya sih. Nah Kak, kan tadi Kakak bilang kayak nyebut TOEFL, terus juga Duolingo, terus ada lagi IELTS ya kan ya? Nah itu tuh beda-bedanya apa sih Kak? Nah sebenarnya kalau keuntungannya pakai TOEFL sama IELTS itu banyak banget universitas yang menerima. Kayak Yale, terus apa sih yang bagus? Harvard. Gak ada Boston kayak gitu, mereka tuh Boston masih nerima sih Duolingo, tapi kayak universitas yang bener-bener kayak top Marco top itu biasanya maunya nerimanya TOEFL sama IELTS. Tapi kalau Duolingo itu kayak bener-bener terbatas gitu guys, tapi tetap banyak, tapi ya nggak sebanyak orang-orang yang nerima TOEFL sama IELTS, itu aja sih bedanya. Tapi aku dengar kalau misalkan TOEFL itu yang khusus yang kayak bukan mau ke Eropa gitu Kak, sedangkan yang IELTS itu buat yang ke Eropa, itu bener nggak sih Kak? Enggak sih, beda kok, ada kok yang kayak Eropa nerima TOEFL sama Duolingo juga. Oh ada juga. Kalau itu tuh kayak minimal skornya itu berapa Kak? Kalau TOEFL sama IELTS kalau TOEFL aku 6,5, IELTS tuh aku lupa berapa, tapi kalau Duolingo tuh 100 udah dapat, udah bisa terima. Tapi itu kan bener skor aman banget ya. Kalau bisa di atas itu. Di atas ya. Kalau misalkan harga pembedaan dari TOEFL, IELTS gitu-gitu? Harganya? Kalau TOEFL sama IELTS tuh paling kayak 3 jutaan, itu lumayan mahal banget ya guys. Tapi kan itu juga jangka waktunya kan bertahun-tahun ya sertifikatnya. Tapi kalau Duolingo tuh setahu aku kalau sekali itu sekitar 800-900, tapi kalian juga bisa ngambil yang bundle, jadi kayak lebih murah, itu kayak cuma 1,5. Gitu. Oke. Bisa 2 kali tes gitu. Bisa 2 kali tes juga. Kalau bundle. Oke. Bisa disimak ya teman-teman yang nonton di rumah ya. Jadi barangkali ada yang berminat untuk ikut seleksi PMM atau ISMA, udah banyak banget dijelasin dari sama Kak Kristo, sama Kak Teran tentang apa aja yang harus disiapkan gitu ya, apa aja yang harus dilakukan gitu dalam proses seleksinya gitu kan. Nah, tadi kan apa ya, bisa dibilang cukup banyak dan cukup ribet gitu lah ya Kak, untuk persiapannya banyak banget gitu ya. Kira-kira dari Kak Kristo sama Kak Teran tuh ada nggak sih kendala dalam proses persiapannya itu? Oke, kalau dari aku sebenarnya karena dari administrasi dan tesnya juga nggak terlalu sulit menurut aku, sebenarnya nggak ada kendala yang terlalu berarti. Cuman paling kemarin itu kalau di PMM angkatan aku itu
akun bank yang diterima itu cuma bisa di BRI atau BSI. Nah aku tuh belum punya salah satunya. Jadi kemarin itu aku harus bikin BRI dan itu prosesnya agak lama karena aku harus balik dulu ke rumah aku. Rumah aku kebetulan di Tangerang Selatan. Jadi aku harus balik dulu ke Tangsel karena ada yang nggak aku bawa di Semarang kayak gitu. Jadi pas banget waktu itu emang lagi libur Lebaran. Jadi aku manfaatin itu buat balik ke Tangerang. Dan itu juga sebenarnya salah satu yang bikin aku rada lambat untuk daftar waktu itu mau ke Unhas kayak gitu. Kayak akhirnya milihnya ke Gorontalo. Tapi Paling kendalanya daftar di sini bisa nggak ya BRI gitu? harusnya bisa sih. Dan BRI itu setahu aku bisa online ternyata. Untuk buka m-bankingnya aja dulu kayak gitu. Cuman ya karena emang aku ada surat-surat atau dokumen yang kurang, jadi emang harus balik dulu kayak gitu. Lebih gitu sih. Aku nggak dikirim. Ya mumpung libur lebaran juga, jadi sekalian aja waktu itu nunggu momen lebaran itu. Tapi kebetulan banget ya, untung banget tuh lagi Iya, liburan betul. bisa sempet buat balik gitu ya kayak. Iya. Oke. Nah kalau Kak Teren gimana kendalanya Kak? Kalau aku kan kita kan daftar ISMA 1 UNES kan banyak ya guys. Nah sedangkan aku tuh kalau misalnya dari FH tuh kemarin lumayan ada 10 orangan lebih. Dan itu kita tuh harus disatuin gitu satu bundle si surat rekomendasinya. Nah itu tuh kayak tunggu-tungguin gitu sama anak-anak yang lain karena kayak masih pada belum nentuin universitasnya pada mau kemana. Sedangkan di surat rekomendasi itu kita harus tulis kita mau kemana dan milih matkul apa. Dan kayak pada lama banget gitu loh ngelis-ngelisnya dan itu kayak jadinya tunggu-tungguan. Terus kayak sedangkan dari pihak international office juga udah ngejar-ngejar karena habis ditandatangan dari fakultas harus ditandatangan juga ke universitas sama rektor. Kayak gitu baru kita surat rekomendasinya valid. Terus apalagi ya kendalanya mungkin nanti aku pas awal tahun ya guys, jadi aku lagi magang juga, terus kayak agak demot juga waktu itu ya, agak demotivation sekarang kayak takut ketolak lagi jujur. Jadi kayak gue pas awal itu kayak gue jadi malas nih ikut lagi, gitu udah ya. overthinking, tapi kayak ternyata dapet. Keren banget, bukan lu Bob. Oke sekarang ke Kak Teren dulu kali ya. Nah kalau Kak Teren ini kan udah lolos ya di ISMA ya. Nah ini tuh buat besok itu untuk biayanya sendiri tuh apakah dibiayai fully funding atau co-funding atau self funding nggak? Oke, ada dong aku gatel. Jadi kalau ISMA itu tahun ini tuh ada 3 guys. Pertama tuh ada yang fully funded, itu yang aku tuh semua dibayarin. Kecuali kalau misalnya tadi les bahasa Inggris kayak gitu, itu kan dokumen sebelum jadi official awardee ya, itu nggak dibayarin. Tapi kalau kayak ntar kita visa, keberangkatan, living allowance, monthly allowance, semua di sana biaya dibayarin full. Terus kalau yang self funding, bukan self funding, co-funding, itu mereka juga dibiayain tapi kayak cuma beberapa, cuma tiket berangkatnya, terus biaya di sana, biaya universitasnya tapi sama pokoknya biaya belajarnya lah sama emergency fund-nya. Tapi sisanya kayak living allowance, monthly allowance tuh mereka pakai biaya sendiri full. Visa juga itu biaya sendiri. Jadi kalau misalnya co-funding agaknya kalau kalian ke Eropa bisa berapa ratus juta ya. Jadi kayak gitu sih kekurangannya si co-funding ini. Sama tahun ini tuh ada yang terbaru tuh ISMA Entrepreneur, tapi itu belum dibuka BTW. Belum pengumuman. Jadi ini buat orang-orang yang punya bisnis. Kalau misalnya kalian punya bisnis, kalian bisa daftarin diri kalian dan bisnis kalian ke ISMA Entrepreneur ini, dan nanti kalian kalau keterima itu durasinya nggak selama kita yang fully funded sama co-funding. Yang kalau entrepreneur ini mereka cuma 6-7 minggu doang di luar negeri. Itu lebih singkat gitu ya Lebih guys. singkat. Balik lagi gitu Kak? Habis mereka balik itu outputnya mereka diharapkan bisa mengembangkan bisnis mereka gitu. Oke. Nah, buat yang masalah entrepreneur tadi itu berarti bisnisnya mereka kembangkan di sana kah atau mereka mengembangkan bisnis di sana, itu mereka melanjutkan di sini atau gimana gitu? Enggak, jadi mereka di sana tuh full belajar mengenai how to build the business. Ini kan di BN ini kan untuk belajar kan sebenarnya. Jadi mereka di sana belajar dan diharapkan pas mereka balik jadi bisa nih mereka jadi entrepreneur. Iya. Sebenarnya outputnya itu supaya mahasiswa yang lulus jadi pengusaha. Oke, ya sih. Nah yang tadi yang mata kuliah itu apa aja ya Kak Jan? Nah kalau aku tuh ngambilnya kemarin tuh di dashboard aku ya, aku ngambil sustainable development, community development, communication development, sama organizational behavior. Itu kan general banget ya, nggak ke arah hukum. Nah kalau misalnya, tapi aku ntar harus tetap nge-war gitu loh teman-teman. Jadi kayak aku akan nge-war sama teman-teman dari yang award di Universitas Malaya sama local students yang beneran dari sana. Karena kan kita kan masuknya pas semesteran juga, jadi aku harus tetap nge-war. Ribet gitu ya? Ribet ya, semoga dapat ya gue ya. Jadi benar-benar emang banyak banget proses yang
harus benar-benar dilewatin gitu kan. Jadi kan di awal kan berkas sudah nih, tapi setelah lolos berkas harus masukin lagi, disubmit lagi, terus udah submit mata kuliah ntar di sana harus keluar lagi gitu ya kayak. Ribet juga ya. Iya benar. Nah kalau Kristo di sana mata kuliahnya tuh sama apa? Enggak beda di sini? Nah, ada beberapa yang mata kuliahnya aku ambil sama, tapi ada beberapa mata kuliah yang beda juga. Contohnya misalnya kayak harusnya kan semester 3 kita belajar hukum Islam ya. Nah itu tuh di Gorontalo di UNG itu tuh hukum Islam itu nggak di semester 3 mereka belajarnya, dan juga tidak di semester ganjil kayak di 5-7 itu nggak bisa. Jadi aku akhirnya nggak bisa ngambil mata kuliah kayak hukum Islam kayak gitu. So akhirnya aku konversi dengan mata kuliah yang lain. Waktu itu aku konversinya dengan hukum kemaritiman. Terus kayak Han itu juga nggak di mereka tuh udah belajarnya dari semester 2, sedangkan kita baru belajar di semester 3. Akhirnya aku ngambil mata kuliah lain yang ya aku cocok-cocokin aja lah waktu itu, kira-kira mirip sama Han. Waktu itu hukum konstitusi kayak gitu. Dan itu kalau di asalnya sendiri itu mereka tuh belajar konstitusi itu di semester 5 harusnya kayak gitu. Cuman aku tarik buat aku belajar karena emang dari UNG-nya sendiri memperbolehkan kalau misalnya mau ambil mata kuliah di semester 5 atau 7 kayak gitu. Selama masih di semester ganjil. Konversinya susah nggak sih untuk kesini? Nah, puji Tuhannya semuanya aman sih kalau buat konversian, nggak ada yang bermasalah. Dari pihak fakultas juga aman kayak gitu, nggak ribet lah kayak gitu. Nggak lama gitu ya? Nggak, kalau konversian nggak lama sih kemarin pengalaman tuh. Semuanya aman. Dan dari pihak UNG-nya juga ngasih nilainya cepat, jadi bahkan yang asli sana, mahasiswa sana belum lengkap mereka nilai-nilainya keluar, yang punya kita nilai-nilainya udah keluar semua duluan kayak gitu, didahulukan. Karena kita kan harus pulang lebih awal kan. Gitu. Jadi enak sih kemarin konversiannya. Oke, kalau kalian gimana nih? Apa aku dikasih tahu belum kalau misal besok tuh konversinya bakal gimana? Karena kan jelas mata kuliah yang diambil kan beda ya, beda dari hukum. Udah dikasih udah tahu belum kira-kira besok apakah akan dikonversinya tuh bisa ke SKS-nya kah atau gimana gitu kan? Kayak semester 7 kan kita udah gak ada belajar lagi ya. Nah itu kan belajar semester 6 tuh. Nah semester 7 kan aku sisa KKN sama Prigel. Nah terus aku minta nih ke Iyo, bisa gak sih aku dibantuin buat konversi ke Pusbang KKN mengenai KKN ini. Karena kan di sana kan aku juga turun ke masyarakat ya buat nyebarin budaya. Mestinya kan itu 11-12. Jadi itu kemarin full dibantuin sama international office-nya. Karena sebenarnya aku udah sempat daftar KKN guys. Karena kan backup ya, takutnya juga gak keterima. Terus habis itu aku disuruh kayak ngajuin surat pengunduran diri gitu ke Pusbang KKN, dan habis itu ya udah diproses dan aku nggak usah KKN lagi. Nah kalau yang Prigel ini aku nggak diurusin sama Ayo, jadi aku bener ngejar-ngejar ke fakultas sendiri. Aku ngobrol ke Burati, terus kayak bilang kayak Bu bisa nggak saya convert Prigel, karena kan aku 20 SKS ya Isma. Masa kalau nggak di convert sayang banget kan. Akhirnya aku minta Burati di convert, dan ini udah aku nggak usah Prigel lagi. Oh gitu, oke. Mau diminum dulu kan silakan mungkin. Iya, terima kasih. Iya minum aja. Ayo deh, dulu deh. Takutnya agak serot gitu. Agak serot guys. Ini boleh deh disponsorin. Nggak ada guys, berarti. Nah untuk Krista nih, Ya. kan ke Gorontalo kan. Betul. Nah ngapain aja sih di sana selain kuliah gitu? Oke. Selain kuliah itu, nah di PMM ini tuh kita ada yang namanya modul Nusantara. Jadi kalau di PMM 3 itu modul Nusantaranya ini tuh bakal 16 kali pertemuan. Jadi setiap minggu itu pasti kita bertemu, biasanya di weekend sih, antara Sabtu atau Minggu itu pasti ketemu. Nah di modul Nusantara ini tuh nanti kita ada beberapa hal yang kita lakuin. Ada terkait dengan kebinekaan, terus abis itu ada juga inspirasi, modul inspirasi. Kalau misalnya kebinekaan itu biasanya kita ke suatu tempat yang bersejarah atau kayak tempat yang budaya kayak gitu di Gorontalo, terus nanti kita belajar di sana kayak gitu. Kalau inspirasi itu biasanya ketemu sama tokoh yang asli Gorontalo, terus kita dengerin cerita-cerita inspirasi dari mereka. Terus ada juga nanti tuh di akhir namanya itu kita bikin kayak project gitu. Nah di situ tuh nanti projectnya bisa macam-macam yang kita buat. Kalau kemarin itu yang aku buat itu temanya tentang lingkungan, jadi lebih ke bersih-bersih pantai. Terus habis itu campaign anti sampah plastik juga di pasar. Sama tambahannya itu kita bikin
kayak penyuluhan ke panti asuhan, sekaligus berbagi lah ke teman-teman di panti asuhan di Gorontalo kayak gitu. Terus kita juga nanti ada kayak semacam malam kebinekaan. Di situ kita kayak itu biasanya buat penutup sih di akhir, dan itu dipersiapkannya itu per kelompok modul Nusantara. Jadi setelah kita sampai di sana tuh nanti kita bakal dibagi-bagi per kelompok. Satu kelompok itu kurang lebih isinya 25 orang. Terus nanti tiap kelompok itu bakal nampilin kayak semacam pentas seni gitu di malam kebinekaan itu. Itu yang yang aku lakuin di luar akademik, belajar budaya di Gorontalo kayak gitu. Sosial gitu ya. Iya, betul. Seru banget. Iya, seru banget. Berarti kayak kita nggak cuma buat kuliah doang di sana, tapi benar-benar difasilitasi dan dibantu buat belajar di lingkungan sana gitu ya, kayak belajar budaya sana ada apa aja, itu kulturnya ada apa aja gitu ya. Iya, dan itu emang yang part terserunya dari PMM menurut aku adalah ya modul Nusantaranya itu sih. Karena kayak karena di setiap akhir minggu gitu kita kayak diajak jalan-jalan, terus kayak itu kan makan gratis juga kan, jadi kayak lumayan nih bisa saving kayak gitu di akhir minggu kayak gitu sih, itu serunya. Itu dari pihak kampusnya berarti ya? Iya, itu udah termasuk dari dana yang diberikan pemerintah untuk modul Nusantara itu. Dan modul Nusantara ini sendiri tuh dia terhitungnya 4 SKS kayak gitu. Jadi dari 20 jadi terkonversi ke mata kuliah juga. Jadi dari 20 SKS yang kita bakal konversi, 4 SKS-nya itu modul Nusantara. Jadi nanti di kampus di UNG aku tinggal ngambil 16 SKS lagi. Oh, gitu. Iya, jadi seru banget ya berarti. Betul. Tapi bisa nggak sih kayak kepanitiaan di kampusnya atau organisasi? Kalau itu tergantung univnya masing-masing sih sebenarnya. Kalau kemarin sih aku nggak ikut UKM atau kepanitiaan di sana, karena menurutku udah lumayan padat juga kuliah, terus ada modul Nusantara di akhir. Terus kalau cuman kemarin sempat ada mata kuliah yang mengharuskan kita untuk bikin semacam seminar gitu. Nah itu aku masuk ke kepanitiaannya kayak gitu. Lebih kayak gitu aja sih kalau aku. Tapi kalau jalan-jalan gitu ke Gorontalo? Wah, itu setiap modul Nusantara sih. Dan di luar modul Nusantara juga nyempatin waktu buat jalan-jalan kayak gitu. Oke. Udah kemana aja? Kalau yang paling seru mungkin adalah, jadi di Gorontalo itu salah satu ciri khasnya adalah ada hiu paus di sana. Ada hiu paus dan ada wisata kita bisa berenang bareng hiu paus di laut kayak gitu. Berenang. Iya, berenang dan megang juga. Iya, deg-degan sih, apalagi kalau hiu pausnya ada di belakang kita gitu kayak mau dimakan. Iya, karena mulutnya gede banget kan. Cuman aman sih, aman. Gitu. Cuman berarti benar-benar satu di laut tuh. Iya, itu di laut. Nggak ada sekat antara manusia sama. Nggak ada bener-bener langsung. Literally bareng-bareng gitu. Bareng. Biasanya sih, nah hiu paus itu nggak datang setiap hari. Jadi kayak rada hoki-hokian juga sih. Kalau aku waktu itu, kalau aku waktu datang ke tempatnya, untungnya tuh hoki ada satu yang lagi rada main ke area pantai kayak gitu. Jadi bisa lihat. Ada temanku yang sampai kayak 2-3 kali ke tempat itu nggak dapet juga buat ketemu si hiu pausnya karena dia emang nggak setiap hari kayak berarti gitu. Kristo laki banget ya? Iya. Shift-shiftan. Mereka ada shiftnya. Terus yang lucunya adalah saking terkenal hiu paus itu dia ada namanya kan. Namanya tuh Shirley. Oh iya, tadi hilang. Namanya Shirley. Iya, cuman itu tebak Shirley itu cewek atau cowok? Cewek. Iya, enggak, yang bener cowok. Karena nama panjangnya Sherlianto. Sherlianto. Serius. Sherlianto. Tapi ya benar. Kalau sekarang si Sherly-nya ini lagi nggak ada kayak gitu. Karena ada itu kan. Iya, ada paus pembunuh. Iya, paus pembunuh. Iya, ada paus pembunuh yang. Jadi takut. Iya, karena kan predator kan kalau paus pembunuh ini. Oscar paling atas kan? Iya, betul. Jadi hiu pausnya lagi nggak ada di Gorontalo. Untungnya kemarin pas aku PMM ada gitu. Jadi punya kesempatan buat berenang bareng hiu paus. Ini laki banget. Tapi kamu berenang langsung apa ada yang nge-guide? Nggak ada berenang, nggak apa-apa berenang aja. Nggak ada yang jagain gak? Nggak ada. Iya, bapaknya di atas perahu. Oh my god, Kamu tuh bahaya gak sih, Chay? Enggak, aman. Dia emang udah sejenak itu. Gitu. Biar kalau di atas perahu itu kayak kita kasih makan udang-udang gitu. Terus kayak kalau mau turun aja. Pengen deh. Iya. Itu seru banget. Seru banget. Barangkali besok ya Legis ke Gorontalo, siapa tahu.
ibu PU, bapak-bapak PU, sama Tolong dengarkan suara kami. siapa tuh nonton ya kan? Betul. Kali-kali Seru gitu banget ya. sih. Nah ini soal yang tadi kan katanya dibayarin penuh sama pemerintah ya. Iya. Nah itu dapat uang saku nggak? Nah, kalau di PMM itu yang dibayarin sama pemerintah itu yang pertama tiket keberangkatan dan kepulangan itu sekali-sekali. Pesawat berarti PP? Pesawat ya, PP itu dibayar pemerintah. Terus yang kedua itu ada uang untuk kebutuhan setiap bulannya. Itu perlu disebutkan nggak nih angkanya? Boleh, kalau berkenan boleh. Ya, itu dari pemerintah itu memberikan 1.500.000 setiap bulannya. Tuh. Terus sama yaitu kayak modul Nusantara, tapi dananya memang nggak ke kita, tapi dananya itu diberikannya ke kampus sebagai pengelola. Itu untuk biaya modul Nusantara. Itu ada kendala nggak dalam uang saku? Kalau bulannya gitu ada yang sempat ke delay nggak Iya. atau Oh, oke, skip oke. skip gitu nggak? Nah, kalau di PMM 3 kayak karena udah pelaksanaan ketiga kali ya, jadi udah banyak masukan dari yang PMM 1 dan 2. Di PMM ketiga menurut aku lumayan cepat. Jadi sistemnya itu uangnya itu kebagi dua. Jadi kita nggak dapat setiap bulan. Jadi yang pertama itu 3 bulan pertama itu dikasih di awal langsung. Terus nanti yang sisanya itu dikasihnya tuh pas kita udah mau pulang. Dekat-dekat kita mau pulang itu baru dikasih. Kalau misalnya dibilang terlambat menurut aku enggak, karena mungkin sekitar 2 minggu setelah aku sampai di Gorontalo itu dananya cair yang untuk 3 bulan pertama kayak gitu. Ya, ntar tinggal pinter-pinter buat ngaturnya aja selama 3 bulan itu. Ya. Berarti per 3 bulan gitu ya dikasihnya? 3 bulan, terus yang satunya lagi tuh untuk yang 1 bulan sisanya. Karena total kita di Gorontalo itu 4 bulan. Oh, 4 bulan. Iya. Nah kalau KTR itu nanti ada ini nggak uang saku atau apa? Ada, aku Oh, ada. Tapi beda-beda tiap negara gitu ya. Karena aku kan deket ya, jadi tuh setahu aku ya guys. Tapi ini belum, nggak tahu juga sih fix apa enggak, karena kan aku belum dapet juga nih, belum turun. Itu aku sekitar 7 per bulan. Banyak juga. Tapi kalau yang ke Eropa tuh bisa lebih mahal lagi, bisa Oh, iya sampai sih. berapa puluh juta mereka, karena kan mereka di sana juga gede ya, di Iya. Indonesia. Jadi sebenarnya tergantung daerahnya. Kalau kamu sama tiap daerah? Sama-sama semua. Semua sama. Sama-sama. Nah gimana kalau yang ke Bali, kan ke Bali agak mahal. Nah iya itu. Nah itu yang pinter-pinternya lagi. Cuman tergantung univnya juga, karena ada univ yang menyediakan asrama kayak gitu. Jadi kayak lebih biasanya iya lebih bisa lebih hemat lagi kayak gitu. Nah ini kalau bahas tentang asrama itu dapat nggak? Nah kalau di Gorontalo sendiri itu mereka tidak menyediakan asrama. Jadi emang kita nyari dan dibantu untuk dicari tempat tinggal selama di Gorontalo itu. Gitu. Tapi akan ada biaya tambahan nggak buat asrama, buat apa tempat tinggal itu? Itu sih kita manfaatin duit yang 1.500.000 itu. Oh, berarti kepotong dari situ. Betul. Agak seret ya berarti. Ya apa namanya, biasanya sih karena udah tahu kayak gitu, banyak yang kayak jadinya tinggalnya kayak bareng kayak gitu, dan satu kamar bareng. Berarti Kak Kristo ini berdua gitu atau? Nah kalau aku sendiri itu tinggalnya tuh serumah rame sih. Oh, jadi kayak kayak kontrakan kontrakan gitu gitu ya? Iya kayak kontrakan, tapi ada si ibunya juga di rumah itu. Oh, orang milik rumahnya juga. Ada Penjaganya gitu ya. Iya. Kalau transportasi itu gimana? Kalau transportasi itu aku selama di sana itu lebih banyak jalan kaki. Kebetulan si rumah ibunya ini juga benar-benar di belakang kampus. Jadi ada jalan pintas buat ke belakang, kayak pintu Doraemon lah. Pintu Doraemon, Ya, betul. kayak gitu. Terus puji Tuhannya juga adalah si ibunya ini punya motor dan boleh dipakai asalkan kita bayar bensinnya kayak gitu-gitu. Jadi kayak agak memudahkan juga sih karena si ibunya ini punya motor. Tapi jalannya susah nggak sih? Kan kalau Doraemon itu kan agak sempit gitu kan? Fun fact, itu yang pintu Doraemon yang aku masuk itu adalah lewat gorong-gorong. Sumpah. Jadi iya, jadi kayak gorong-gorong gitu. Jadi sebenarnya di UNG itu nggak punya pintu Doraemon. Cuman tuh ada kayak gorong-gorong. Terus kayak kita bisa lewat pinggir bawahnya gitu. Jadi kayak harus nunduk. Oh terus my kayak god. ke Nah bawah. kalau hujan gimana kalau banjir? Nah kalau hujan, airnya kan naik. Itu kita harus muter. Gitu. Tapi fun fact juga, Gorontalo itu panas banget pas aku datang ke sana. Lebih panas dari sini? Menurut aku lebih panas dari sini karena Oh my God. jam 7 pagi udah terang. Gitu, udah terang itu. Karena mataharinya duluan ya. Ternyata jangan lebih panas dari Semarang. Iya. Iya. Lebih panas dari Gunung Pati. Aku lebih panas kayak gitu. Cuman enaknya dia berangin sih karena banyak bukitnya di sekitaran kotanya itu banyak bukit. Kalau kultur shock dari masyarakatnya ada nggak?
Mungkin lebih ke ini sih. Yang aku rasain banget itu di Jawa itu banyak basa-basinya. Misalnya kayak orang lewat nih kayak misi kayak gitu itu. Kalau di Gorontalo tuh atau enggak kayak gini, kayak misalnya kita lewat mampir Bu, mampir Pak gitu kan. Kalau di Gorontalo tuh yang aku lihat adalah nggak ada basa-basi kayak gitu. Jadi kayak ya udah santai aja kayak gitu, nggak perlu kayak yang harus ada gimana-gimana gitu. Itu sih yang mungkin paling berasa di aku. Dan aku juga baru ngeh kayak di akhir-akhir kayak ih kok nggak ada kayak apa ya basa-basinya gitu tuh nggak ada, benar-benar kayak straight to the point aja kalau ngomong kayak gitu. Kalau ini apa aksennya? Wah kalau aksen iya berasa banget bedanya antara orang Gorontalo dengan kita yang mahasiswa PMM dari luar itu beda banget sih. Gimana tuh? Aduh gimana ya? Takutnya ini nanti apa orang Gorontalo menangkapnya beda nih beda. Iya oke. Terus kalau Kak Tera sendiri besok nih udah tahu belum kira-kira besok itu akan ada disediakan asrama kah atau sama kayak Kak Kristo akan disediakan living house gitu terdekatnya atau gimana? Kita disediain guys, jadi di sana ada namanya kayak college kebangsaan gitu. Kita bakal tinggal di situ di asrama semuanya, bener kayak semua umurnya. Dan nggak boleh kayak tinggal sendiri tuh nggak boleh, jadi harus di asrama itu. Harus di asrama. Itu berarti satu kamar berdua. Lebih kayak ke dusun-dusun gitu loh teman-teman, tuh masih kayak dusun-dusun. Naik ke atas gitu ya? Villa-villa gitu. Nggak villa, tapi Yang satu apa? lebih dusun. Oh. Satu Kayak kasur rumah gitu susun. atau lagi? Oh enggak, maksudnya kayak bentuk bangunan itu kayak rumah susun. Oh. Tapi setahu aku satu kamar tuh apa? Dua orang, jadi kayak kiri kanan gini. Dorm gitu ya? Dorm gitu. Oke. Nah kalau ini, Kristo kan di luar Jawa nih pendidikannya kemarin PMM. Itu bedain antara di luar Jawa sama di dalam Jawa tuh gimana sih pendidikannya? Nah kalau menurut aku mungkin yang masih rada kurang ya yang aku lihat itu adalah dari segi fasilitas. Menurut aku setelah aku pulang dari sana aku bersyukur banget bisa kuliah di Jawa kayak gitu, walaupun di UNES ini. Tapi ya karena aku juga punya dream kampusku waktu itu ya dulu. Kayak tetapi harus bersyukur sih guys kuliah di Jawa. Kayak aku tahu banyak teman-teman yang kayak aduh kenapa sih gue harus kuliah di UNES kayak gitu, kayak nggak bersyukur kan. Kalian harus cobain untuk kuliah di luar Jawa menurut aku, karena kalian akan ngerasa lebih bersyukur bisa kuliah di Jawa kayak gitu. Karena dari segi fasilitas menurut aku di sini tuh udah lumayan banget gitu loh. Dari bangku kayak di sini ruang kelasnya udah ber-AC semua kayak gitu. Terus kayak aulanya lebih lega kayak gitu. Pokoknya banyak banget hal kalau dari segi fasilitas tuh yang masih kurang di sana. Cuman kalau dari segi pendidikan yang lain, menurut aku kayak dari dosen-dosennya udah lumayan oke kayak gitu. Terus ada beberapa dosen juga yang aku tahu mereka pendidikannya itu memang dari Jawa juga. Jadi mungkin sudah menyerap ya kebiasaan-kebiasaan yang ada di Jawa kayak gitu. Jadi dari cara mengajarnya juga sudah oke. Cuman mungkin sebenarnya menurut aku ini hampir sama sih kayak di UNES. Kayak dosennya kadang pakai aksen Gorontalo atau bahasa Gorontalo yang kayak kita kurang paham. Ya sama lah kayak di sini pakai aksen Jawa atau bahasa Jawa, jadi kayak kita kurang paham gitu kan. Cuman ya paling jadinya yang ngobrol sama teman aja kayak maksudnya apa sih arti bapaknya ngomong kayak gitu maksudnya apa kayak gitu iya gitu sih paling. Oke, pengalamannya seru banget, berkesan banget gitu ya. Last but not least, kasih dong tips and trick ke teman-teman sekalian yang mau ikut PMM atau ISMA. Atau ada yang berminat kan untuk join PMM atau ISMA tahun depan, silakan Kak Tera dan Kak Kristo. Coba tuh ada tips and trick gimana sih dari Kak Kristo sama Kak Tera sendiri gitu loh. Oke, kalau dari aku yang pertama adalah nilai IPK kalian bagusin aja dulu. Terus berapa? Ya pokoknya cukup untuk ikut PMM lah. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya udah ada informasi mengenai PMM, carilah informasinya sebanyak-banyaknya mengenai administrasi dan sebagainya, dan segera untuk diselesaikan gitu. Kalau misalnya kayak aku tadi belum punya akun bank, nah itu segera untuk dibuat supaya kalian itu nggak keteteran dan nggak ketinggalan untuk mau daftar universitas mana yang mau kalian ambil nanti. Terus yang ketiga,
cari tahu benar-benar universitas mana yang mau kalian tuju. Dan kalau bisa tanya sama mereka yang udah pernah ikut PMM di universitas tersebut. Bisa nanya ke cutting kalian, atau kalau kalian mau SKSD cari aja Instagram PMM universitas apa gitu. Itu kan pasti banyak tek-tekan orang-orang yang pernah kan. Ya SKSD aja, tanya aja sama mereka gimana sih pengalaman di sana. Karena menurut aku itu yang benar-benar honest review-nya tuh di mereka kayak gitu. Kalian bisa nyari tahu dari sekarang supaya kalian bisa mempertimbangkan kayak dari segi keuangan, kira-kira dana dari pemerintah sama ketika kalian ada di universitas tersebut cukup atau enggak kayak gitu. Nah itu penting sih menurut aku untuk tahu culture dan juga gimana kalian nanti tinggal di universitas yang kalian pilih. Oke, betul banget. Berarti emang harus segera menyegerakan lah ya, kalau misalnya ada berkas yang belum selesai harus segera diurus dari pendaftaran. Betul banget. Jangan males cari info pokoknya. Oke, penting guys. Jangan malah cari info. Betul. Oke. Tonton sampai akhir. Oke. Kalau dari Kak Tera sendiri gimana tips and triknya buat Isma? Mungkin yang pertama mental ya guys, karena kayak jujur kayak setelah 2 tahun tahun kedua mencoba, aku tuh merasa kayak ada peningkatan dalam mental perjuangan gue ini lah. Jadi kayak pas dulu 2023 gitu ya, aku tuh kayak bener-bener kayak nangis setiap saat gitu loh guys, kayak gitu. Tapi kayak pas 2024 ini aku bener-bener kayak take it or leave it aja gitu loh. Jadi bener-bener kayak just do it aja, dan aku kayak nggak ada yang kayak stres gitu, nggak ada. Jadi kayak bener-bener mental pertama siapin, karena kan aplikasinya banyak banget ya tahun ini. BTW fun fact 15.200 itu untuk yang fully funded ya, belum yang co-funding kemarin. Terus kayak jadi pertama mental, kedua siapin sama kayak ke Kristo gitu ya, IPK-nya juga jangan 3,0 tuh kan pas banget ya. Kalau bisa di atas itu, kalau bisa di atas 3,5 cum laude itu lebih so much better gitu. Terus bahasa Inggrisnya juga walaupun batasnya 100, tapi kalau bisa lebih dari itu, karena tadi itu kan saingannya sama ribuan orang ya. Jadi kalau kalian average takutnya nggak keterima gitu. Jadi kalau bisa Inggrisnya juga diperbagus dari sekarang, udah bisa mulai belajar dari sekarang. Terus apa lagi ya? Sama kayak Kristo mungkin cari-cari infonya juga, karena kita juga ada akun per unive gitu juga. Kalau dari aku poin aja guys ke isma.malaya. Jadi kita bakal update di situ kayak kegiatan kita ngapain aja, sama kayak Kristo SKSD aja ke kakaknya. Kayak waktu itu aku tuh sebenarnya tuh kalau dari Ayo UNES tuh provide mentor. Tapi mentornya tuh kayak kakak-kakak yang alumni ISMA UNES, dan itu tuh sebenarnya nggak terlalu intens gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau intens itu juga bisa kayak ikutan approach kakaknya personally by DM SKSD. Karena waktu itu aku minta mentoring kayak esai, minta di-reviewin kayak gitu, minta di-proofread, sama kayak aku minta interview juga, tolong di mock interview gitu. Sama ISMA tuh ada ISMA Alumni Club-nya. Nah di ISMA Alumni Club itu nanti si BOD-nya itu mereka bakal kayak ngadain kayak mentoring gitu. Dan tahun ini aku juga ikutan yang mentoring dari ISMA Alumni Club. Jadi kayak bener-bener dalam beberapa bulan tuh kita di-nurture kayak gimana cara buat esai, gimana cara interview tips kayak gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener coba approach orang aja, kayak udah amat walaupun nggak kenal, approach aja. Iya, oke. Gitu ya guys, disimak baik-baik tips and triknya. Pokoknya yang pertama jangan malas buat cari info, karena sebenarnya di dunia ini banyak banget hal yang bisa kalian lakukan kalau misal kalian cari tahu dan kalian mau berusaha, gitu ya kayak Jangan malu gitu. Iya betul, jangan malu buat bertanya. Mungkin sesat di jalan. Nah, betul. Oke, tadi kan buat tips and triknya. Kalau misal kesan-kesannya deh, mungkin Kak Kristo berarti yang udah buat pernah ini Kemendikbud untuk apa ya, fasilitasnya kah atau dalam proses seleksinya gitu Kak, sama Kak Teran silakan. Oke. Kalau dari kesan ya menyenangkan sekali bisa mengikuti program mahasiswa merdeka ini. Suatu pengalaman yang luar biasa, bisa bertemu dengan banyak teman-teman dari Sabang sampai Merauke itu ada, terus bisa bertukar budaya dengan mereka, belajar hal baru dari mereka, karena aku yakin setiap orang punya kemampuan masing-masing yang bisa kita serap juga gitu ilmunya. Dan pesannya sebenarnya aku berharap banget sebenarnya PMM ini masih bisa berlanjut dan terus diperbaiki lah dari segi mungkin kesiapannya, kemudian dalam proses seleksinya dan sebagainya itu yang masih kurang-kurang mungkin bisa diperbaiki di tahun-tahun selanjutnya. Pertama juga koordinasi antara kampus penerima dengan kampus yang mengirim mahasiswa, itu juga bisa untuk lebih ditingkatkan lagi supaya nggak ada
miskom apalagi terkait dengan konversi mungkin ya di beberapa universitas yang mungkin masih sulit gitu mahasiswanya untuk melakukan konversi supaya bisa lebih dipermudah. Mungkin dari aku itu sih. Kalau dari Katrin gimana sih dari proses seleksi sampai keterimanya dan apa tadi apa fasilitas diberikan lah ya setelah lolos tuh ada apa mentoringnya dan sebagainya itu kesan-kesannya apa aja? Kayak kalau kesana sebenarnya agak berpetualang banget ya ini proses seleksinya. Jadi kayak mungkin salah satu eval dari aku tuh buat Kemendikbudristek ya. Itu kayak jangan tiba-tiba tiap tahun ada yang baru karena kita tuh suka nggak dikasih tau gitu loh guys. Kayak 2023 tuh dikirain cuma fully funded doang, tiba-tiba ada co-funding. Terus tahun ini fully funded co-funding tiba-tiba ada Isma Entrepreneur, kayak bener-bener kayak out of nowhere tiba-tiba ada. Ya nggak apa-apa sih inovasi, tapi kadang kita kayak suka kaget kayak wah tiba-tiba ada kayak gitu. Kalau mendadak. Terus mungkin apalagi ya lebih ke kalau untuk kesan-kesan kayak dana semuanya kita juga sangat berterima kasih sama Kemendikbud udah ngebiayain kita semuanya. Terus kayak benar-benar semoga walaupun nanti Pak Nadiem diganti semoga bakal tetap ada ya karena kan ini benar-benar kayak once in a lifetime experience ya. Exchange ke luar negeri. Iya nih penonton kita jadi 50 juta ya sih. Jadi kayak kan kadang orang nunggu exchange tunggu di S2 tapi kan sekarang kayak di semester 4 di semester 6 kita udah bisa ngerasain itu. Semoga bakal tetap dipertahankan sama pemerintah. Amin. Nah kalau misalkan nih dari pihak kampus menawarkan untuk jadi mentor, gimana tuh Kak? Ya harus siap ya karena berarti gimana? Kayak ibaratnya gini, aku dapat ilmu, masa aku nggak kasih lagi ke orang-orang lain kayak gitu kan? Bisa jadi amal juga buat aku kayak gitu. Amin. Siap kok kalau misalnya harus jadi mentor. Ya, kalau aku juga siap guys karena sebenarnya lebih ke diwajibin ya sama international office-nya UNES itu kita diwajibin setelah aku balik nanti. Jadi kayak aku 1 tahun menjadi student ambassador-nya Ayo. Jadi kayak mau harus mentoring adik-adik tingkat nanti. Mentoring kita. Iya, kalau mau project ke DM juga nggak apa. Woi, DM aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, UNES, ini ada Katrin sama Kak Kristo yang bersedia, silakan bisa di reach out juga, siapa tahu. Atau IG-nya taruh sini. Iya, ntar di sini ya. Media ya. Sini IG-nya ya. Oke, buat teman-teman juga yang berminat silahkan nanti bisa kepoin juga IG-nya Kak Kristo sama Kak Teran juga yang tanya-tanya langsung. Di sini. Ketunjuk yang banyak ya. Gitu. Oke. Nah. Wah, enggak kerasa banget ya. Udah lama, udah berapa nih? Udah 3 hari ya? Udah 3 hari kita ngobrol di sini ya. Tiba-tiba Ini Kak Teran udah mau berangkat. Belum berasa ya. Lucu banget. Oke, gak kerasa lama banget kita ngobrol dari awal sampai akhir udah banyak banget sharing-sharing sama narasumber kita yang super duper keren banget. Keren banget. Tepuk tangan dulu. Oke, seru banget kita tadi udah bahas tentang seputar tentang PMM dan juga ISMA gitu ya kayak dan yang kita lihat kayak aduh kayaknya ribet banget deh, kayaknya susah banget kayak banyak banget yang daftar. Ternyata enggak guys, selama kita mau, selama kita berusaha dan selama kita mencari tahu nggak ada yang nggak mungkin. Semua itu mungkin. Semua itu mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi stop beralasan, kita harus terus coba semuanya. Oke, nah. Oh iya guys, for your information, jadi kalau misalkan kalian mau untuk tahu lebih lanjut lagi info tentang ini, info selengkapnya nanti bisa dicek aja di tabloidnya lagi. Nanti bakal kami taruh linknya di sini. Nanti bisa ditaruh barcode-nya kali ya, di scan di sini. Nanti link deskripsi ada. Nah, nanti deskripsi bakal taruh linknya juga. Jadi setelah nonton ini sampai habis ya, harus sampai habis. Nanti bisa lihat tabloid legisnya di deskripsi gitu ya. Oke. Sekian Kak dari kami. Oke, makasih banyak. Terima kasih juga teman-teman LPM Legis. Menyempatkan waktunya yang sangat berharga untuk menyempatkan waktunya ke sini ke Legis ini ngobrol sama kami. Semoga episode kali ini juga kita bisa sharing banyak banget juga ya. Bisa memberi informasi banyak juga teman-teman yang inspirasi lah teman-teman. Inspirasi, bahkan menginspirasi saya juga gitu. Iya, inspirasi kita semua. Terus saya PMM ya kalau ngilang mohon langsung daftarin habis ini langsung cari info. Saya Isma nih kalau gitu. Boleh.
Oke, kalau gitu Aku Nanda dari rekan aku. aku Arya. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Terima kasih. See you. Sampai jumpa di podcast yang lagi selanjutnya. Bye. Dadah.